Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya lebih mencintai Allah, lebih mengutamakan Allah adalah lebih mementingkan nampar tamu ibadah pada Allah. Maka lebih penting awak ibadah, karena kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita menggalih di pasar, tujuan hidup awak bukan untuk menggalih, Pak. Ya, tujuan hidup awak bukan untuk menggalih, dilahirkan dari Allah bukan untuk menggalih. Ambo majar di sekolah, tujuan lahir awak bukan untuk majar. Nah, apakah sawah Pak bertani? Tujuan hidup bukan untuk bertani, tapi apa tujuan hidup, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan awak. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku, menyembah kepadaku. Maksud menghambakan diri kah? Kalau awak merasa hamba, dulu namanya adalah abdun. Abdun ku artinya budak. Kalau budak sama zaman jahiliyah adalah manusia nan di Bali. Nah di Bali dia itu doh, tapi diperjualbelikan. Nah, contohnya siapa? Bilal bin Rabah pernah di Bali dek Umayyah. Nah, ketika dia Bilal ya masih zaman jahiliyah, semasuk sabalun masuk Islam, dia menjadi budak Umayyah. Lalu setelah Rasulullah berdakwah kepada Bilal, lalu Bilal masuk Islam, lah sampai dakwah Nabi kepada Bilal, lalu Bilal tadi masuk Islam. Lalu apakah kenikmatan yang didapat dari Bilal? Enggak, penyiksaan. Penyiksaan. Lalu orang enggak komen, di padian saja. Maka itu Bilal kalau menjadi budak Umayyah. Jadi kalau nak budak sama dulu tu ibu sama je barang. Nah, mana barang? Ambo punya HP umpamanya. Kalau lah mau punya HP, mau ambo pacahan, mau ambo agihan, serah ambo. Itu budak. Nah, itu budak tu. Lalu sekarang atau kini, kok kita budak Allah? Hamba Allah. Itu kah hamba Allah? Lalu kalau hidup awak tentu terserah Allah. Tak bisa awak makan awak lah. Nah, mau tanya kami kini kok. Orang mau main gini. Lihat doa main bakanda lah 80 tahun. 7 orang, 75. 76. Lai bakanda awak umur awak kini 76. Nggak ada, Pak. Kemudian visi awak dulu, kalau laki-laki ganteng, ibu-ibu cantik, beautiful kata orang ini. Nah, ali bakanda awak wajah awak lah modeko kini. Kalau awak bandingkan wajah awak kini yana dulu jauh bedanya ya. Lah banyak dan kurang. Ya, Pak. Ya, Pak. Kata Allah dalam surah Yasin. Wa man nu'ammiruhu nunakishu fil khalqi. Siapa dipanjang umurannya, dikurangi nikmat tu, nikmat pemikiran, nikmat bantu, ya, nikmat bantu, baik bantu dari dalam, bantu dari luar, kemampuan, kekuatan kurang sebenarnya. Nah, mana lebih kue awak kini ya umur 30 tahun dulu. Itu tandanya Allah berkuasa kepada awak. Ya, Pak. Dulu apa umur 40 mungkin tak lupa parangan mangki saja tu. Akhirnya angkitlah saja tu. Iya, anak. Kau apa kau bisu kan? Angkitlah saja tu kini.
Nak senjatuh tu nak apa? Awak nak apa? Ya nak? Itu tandanya Allah mengurangi nikmat kepada. Iku yang perlu kita sadari. Iku yang perlu kita yakini bahasanya semuanya diatur oleh Allah. Yakinkan. Kenapa? Kita adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah kok mau diatur, mau dikendalikan, dan mau mengabdi. Itu makanya kita hamba Maka kalau kita nak mau mengabdi kepada Allah, nak mau dikendalikan oleh Allah, bakat awak saja, berarti kau namanya lego hamba tagut namanya. Apa? Hamba tagut. Apa tu tagut? Tagut itu adalah keyakinan seseorang, pengabdian seseorang yang dia lebihkan daripada pengabdian kepada Allah. Mata tagut. Kita kini menyembah kepada Allah, berarti kita hamba Allah. Kita mengabdi pada Allah, berarti kita menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Itu makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ditanyuan di Allah di dalam Al-Quran, apakah kamu tahu, apakah kamu paham, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maknanya keinginan hawa nafsunya kok, keinginan nafsu dan keinginan dunianya tadi, lebih besarkan daripada beribadah dan menyembah kepada Allah. Berarti orang tadi sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebenarnya Tuhan apa artinya? Sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dibesarkan, sesuatu yang diutamakan. Kalau awak sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin lebih mengutamakan aturan Allah, lebih mengutamakan perintah Allah, berarti awak bertuhan kepada Allah. Nah, utamuan perintah Allah berarti awak bertuhan kepada Allah. Tapi awak utamakan karajo awak, keinginan hawa nafsu, berarti kita bertuhan kepada hawa nafsu. Awak utamakan dunia awak tadi, berarti kita bertuhan kepada dunia awak, profesi awak. Makanya akibatnya apa? Akibatnya ada tiga. Ada tiga pak akibatnya. Yang pertama, Allah sesatkan kita. Allah sesatkan kita. Sehingganya merasa penting dunia daripada ibadah kepada Allah. Nah, yang kedua boleh Allah kunci penglihatan awak, Allah tutup penglihatan awak, Allah kunci pendengaran awak, Allah kunci hati awak. Nah, maksud menguncinya apa? Memang mata macam dia, telinga menengah, hati bersih, bisa mikir. Tapi apa maknanya Allah mengunci? Apa maknanya Allah menutup? Mandanga tapi tak mendengar, melihat tapi tak melihat, memikian tapi tak pikiran. Ketika suara azan berkumandang, yang lebih besar bagi kita seorang mengalih tadi, berdagang di pasar tadi, mana lebih kadang dia? Kalau berdagang lebih kadang dia lebihnya fokuskan perhatiannya, berarti Allah hanya fokuskan perhatiannya untuk perdagangan, berarti Allah kunci hatinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian ketika azan berkumandang, azan berkumandang kok, telinga lain mendengar azan, tapi pendengarannya tak fokus kepada perintah azan tadi dah.
perintah Allah tadi. Fokusnya ke mana? Menangan orang jual beli. Menangan icik si pembeli. Berarti ko namanya Allah mengunci, Allah menutup pendengaran mereka. Maka dalam surah Al-Baqarah apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun. Itu makna itu, Pak. Jadi orang nanti kunci hatinya bukan hatinya nak berpikir. Orang nanti tutup matanya bukannya butuh, enggak. Orang nanti kunci telingonya menanga bukan orangnya menurut jasmani pakak, enggak. Tapi tertutup secara rohani. Nah, itu saja pengajian kita, mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.